Kabar penting untuk para ASN, P3K dan juga tenaga honorer di seluruh Indonesia. Baru-baru ini beredar sebuah surat resmi dari pemerintah yang membahas kebutuhan ASN untuk tahun anggaran 2026. Surat ini langsung menarik perhatian banyak pihak karena bisa menjadi sinyal penting mengenai arah kebijakan pemerintah terkait formasi ASN ke depan. Apakah ada pembukaan formasi baru? Apakah honorer masih punya peluang? Dan bagaimana dengan kebutuhan ASN di berbagai instansi pemerintah? Mari kita bahas informasi selengkapnya. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Markosta Fest 2255, channel yang membahas berbagai informasi terbaru seputar ASN, P3K, tenaga honorer, serta kebijakan pemerintah yang sedang menjadi perhatian banyak masyarakat. Di video kali ini kita akan membahas sebuah surat resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, yang terkait dengan kebutuhan aparatur sipil negara untuk tahun anggaran 2026. Surat ini cukup penting karena menjadi dasar bagi berbagai instansi pemerintah dalam menentukan kebutuhan pegawai ASN di masa mendatang. Isi surat pemerintah. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa setiap instansi pemerintah diminta untuk menyusun kebutuhan, jumlah dan jenis jabatan ASN untuk tahun 2026. Permintaan ini bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin memastikan bahwa jumlah dan komposisi ASN di setiap instansi benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi dan mampu mendukung pencapaian program pemerintah. Penyusunan kebutuhan ASN ini juga didasarkan pada sejumlah regulasi yang sudah ada sebelumnya, termasuk Undang-Undang tentang ASN serta berbagai peraturan pemerintah yang mengatur manajemen pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dengan kata lain, proses ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menata kembali sistem kepegawaian di lingkungan pemerintah agar efektif dan efisien. Dampak perubahan struktur pemerintah. Salah satu alasan penting mengapa kebutuhan ASN perlu disusun kembali adalah karena adanya perubahan dalam struktur organisasi pemerintah. Perubahan ini berkaitan dengan penataan tugas dan fungsi kementerian dalam kabinet pemerintahan yang baru. Ketika struktur organisasi berubah, otomatis kebutuhan pegawai juga bisa berubah. Ada unit kerja yang mungkin membutuhkan tambahan pegawai, ada juga yang perlu penyesuaian. Karena itulah pemerintah meminta setiap instansi untuk melakukan perencanaan kebutuhan ASN secara lebih terarah. Prinsip penting, zero group. Namun, ada satu hal penting yang juga disampaikan dalam surat tersebut, yaitu prinsip zero group. Artinya, secara umum pemerintah tidak menambah jumlah ASN secara besar-besaran. Penambahan ASN hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, terutama untuk bidang pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin lebih fokus memastikan ketersediaan tenaga kerja di sektor yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Misalnya, guru di sekolah, tenaga kesehatan di rumah sakit dan berbagai pelayanan publik lainnya. Prioritas program nasional. Selain mempertimbangkan anggapan, setiap instansi juga diminta untuk mengusulkan kebutuhan ASN yang benar-benar mendukung program prioritas nasional. Jadi, tidak semua jabatan bisa langsung diusulkan begitu saja. Instansi harus memastikan bahwa posisi yang diusulkan memang memiliki peran penting dalam mendukung program pembangunan pemerintah. Dengan cara ini, pemerintah berharap bahwa setiap keberadaan ASN benar-benar memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional. Faktor pensiun ASN. Hal lain yang juga menjadi pertimbangan adalah jumlah ASN yang akan memasuki masa pensiun pada tahun 2026. Setiap tahun tentu ada banyak ASN yang mencapai batas pensiun. Jika tidak dilaksanakan perencanaan penggantian pegawai, maka beberapa instansi bisa mengalami kekurangan tenaga kerja. Karena itulah pemerintah setiap instansi untuk memperhatikan data pensiun ASN ketika menyusun kebutuhan pegawai baru. Dengan kata lain, proses regenerasi pegawai dapat berjalan lebih terencana. Pengajuan usulan formasi ASN. Dalam surat tersebut juga dijelaskan bahwa seluruh instansi pemerintah diminta untuk menyampaikan usulan kebutuhan ASN melalui sebuah aplikasi resmi pemerintah yang bernama e-formasi. Melalui aplikasi ini, setiap instansi dapat menginput jumlah dan jenis jabatan yang dibutuhkan. Batas waktu penyampaian usulan tersebut ditetapkan hingga tanggal 31 Maret 2026.
Setelah semua usulan terkumpul, Kementerian Pan-RB akan melakukan evaluasi dan menetapkan kebutuhan ASN secara nasional. Proses ini nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait formasi ASN ke depan. Apa artinya bagi P3K dan honorer? Banyak netizen tentu bertanya, apa arti surat ini bagi para P3K dan tenaga honorer? Secara umum, surat ini menunjukkan bahwa pemerintah masih melakukan penataan terhadap kebutuhan ASN di berbagai instansi. Artinya, kebutuhan tenaga kerja di sektor pemerintahan tetap ada. Namun, pemerintah ingin memastikan bahwa pengisian jabatan dilakukan secara lebih terencana, sesuai kebutuhan, serta mempertimbangkan kondisi anggaran negara. Hal ini juga sejalan dengan berbagai kebijakan sebelumnya yang bertujuan untuk menata tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah atau di lingkungan instansi pemerintah. Harapan kedepannya, dengan adanya proses penyusunan kebutuhan ASN tahun 2026, banyak pihak berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih tegas dan memberikan peluang bagi tenaga kerja yang ingin berkontribusi di sektor pemerintahan, baik itu melalui jalur CPNS maupun P3K. Karena bagaimanapun juga keberadaan ASN memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan berbagai program pemerintah, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan hingga berbagai layanan administratif yang setiap hari kita gunakan. Itulah informasi terbaru mengenai surat dari Kementerian Pan-RB terkait kebutuhan ASN tahun anggaran 2026. Surat ini menjadi langkah awal dalam proses perencanaan formasi ASN di berbagai instansi pemerintah. Kita tentu akan menunggu perkembangan selanjutnya mengenai bagaimana kebijakan ini akan ditetapkan dan apakah nantinya akan ada pembukaan formasi ASN yang baru. Bagi teman-teman yang ingin terus mendapatkan update terbaru mengenai ASN, P3K, tenaga honorer, serta berbagai kebijakan pemerintah, jangan lupa untuk subscribe channel Marcos Rafas dan aktifkan juga tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.